Bayangkan jika suatu malam kamu ketiduran di meja kantor karena terlalu lelah bekerja, lalu saat terbangun, ada sebuah jas mewah beraroma parfum mahal menyelimuti pundakmu. Bukan jas sembarangan, tapi milik CEO wanita yang dikenal paling dingin dan galak di seluruh perusahaan. Itulah takdir aneh yang mengubah hidup Abimanyu, seorang karyawan biasa yang nasibnya berputar 180 derajat hanya karena sebuah ketidaksengajaan. Bagaimana bisa seorang pria sederhana meluluhkan hati Ratu Es yang tak tersentuh? Simak kisah selengkapnya yang penuh kejutan manis di channel kita, Ken Arok Productions. Tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, tekan dulu tombol subscribe, like, dan tulis komentar kalian di bawah. Saya doakan bagi teman-teman yang sudah subscribe dan like, semoga Tuhan melimpahkan rezeki yang deras seperti air mengalir, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan umur, dan kebahagiaan yang tak henti-hentinya. Amin ya robbal alamin. Coba tulis di kolom komentar, kalian menonton video ini dari kota atau daerah mana saja? Semoga doa-doa baik kita hari ini dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Di tengah hiruk-pikuk kawasan bisnis Tangerang yang dipenuhi gedung-gedung pencakar langit, terselip ribuan cerita perjuangan yang tak terlihat. Salah satunya adalah kisah Abimanyu, atau yang akrab dipanggil Abi. Pemuda berusia 25 tahun ini memiliki wajah yang teduh dan senyum yang menenangkan, namun di balik matanya, tersimpan kelelahan yang luar biasa. Abi bekerja sebagai staf administrasi di Wijaya Group, sebuah perusahaan raksasa yang berkantor di salah satu gedung tertinggi di BSD. Bagi rekan-rekannya, Abi hanyalah pegawai pendiam yang jarang bergaul. Namun, mereka tidak tahu bahwa begitu jam kantor usai, Abi memikul beban dunia di pundaknya. Sore itu, langit Tangerang tampak mendung, seolah mengerti perasaan Abi yang sedang memacu sepeda motor tuanya menuju rumah di kawasan Karawaci. Rumah itu kecil, berada di gang sempit yang hanya pas untuk satu motor. Namun di sanalah surga kecil Abi berada. Sesampainya di depan pintu, ia menarik napas panjang, berusaha mengubah wajah lelahnya menjadi wajah ceria agar orang tuanya tidak khawatir. Saat pintu terbuka, aroma minyak angin langsung menyambut hidungnya. "Assalamualaikum, Bu, Pak." Sapa Abi lembut sambil mencium tangan ibunya, Bu Sari, yang sedang melipat pakaian di ruang tamu yang sempit. "Waalaikumsalam, Nak." "Tumben pulangnya agak sore?" tanya ibunya dengan suara parau. Di sudut ruangan, Pak Herman, ayah Abi, tampak duduk di kursi roda sambil memijat kakinya yang kaku. Sejak pabrik tempatnya bekerja melakukan pemutusan hubungan kerja massal dan ia jatuh sakit, Pak Herman tidak bisa lagi menafkahi keluarga. "Iya, Bu. Tadi ada sedikit tambahan pekerjaan dari Mas Vino," jawab Abi berbohong, padahal ia sengaja mengambil pekerjaan teman satu timnya demi mendapatkan uang lembur, meski jumlahnya tak seberapa. Pak Herman menatap putra sulungnya dengan tatapan bersalah. "Maafkan Bapak ya, Bey. Harusnya di usiamu yang muda ini, kamu bisa main sama teman-teman atau nabung buat nikah. Malah uangmu habis buat beli obat Bapak terus." Abi tersenyum, lalu berlutut di dekat kursi roda ayahnya. "Bapak bicara apa sih? Abi kerja buat siapa lagi kalau bukan buat Bapak, Ibu, sama Dinda. Bapak fokus sembuh saja, jangan mikirin uang." Suasana haru itu terpecah ketika Dinda, adik perempuan Abi, keluar dari kamar dengan wajah murung. Ia memegang selembar kertas tagihan dari kampusnya. Dinda kuliah di salah satu universitas swasta di Gading Serpong, dan biayanya tidaklah murah. "Mas Abi," panggil Dinda lirih. "Ini surat tagihan semester akhir. Kalau minggu depan belum lunas, Dinda nggak bisa ikut sidang skripsi." Abi mengambil kertas itu. Nominal yang tertulis di sana cukup membuat jantungnya berdegup kencang. Gaji bulanannya sudah habis untuk kebutuhan rumah dan obat ayahnya. Namun, sebagai kakak dan tulang punggung keluarga, ia pantang memperlihatkan keraguan. "Dinda, tenang saja. Kamu fokus belajar dan selesaikan skripsimu. Mas Abi janji, besok lusa uangnya sudah ada," ucap Abi tegas, meski dalam hati ia bingung harus mencari pinjaman kemana lagi. Malam itu, di kamarnya yang sempit, Abi menatap langit-langit kamar yang catnya mulai mengelupas. Tekadnya sudah bulat. Adiknya harus menjadi sarjana. Ia tidak ingin Dinda bernasib sama sepertinya yang harus mengubur mimpi demi bertahan hidup. Apapun yang terjadi, meski harus bekerja lembur setiap malam sampai badannya remuk,
Abi akan melakukannya demi keluarganya. Tanpa ia sadari, tekad kuat inilah yang akan membawanya pada peristiwa tak terduga di kantor esok hari. Keesokan harinya, awan gelap sudah menggantung di langit Tangerang sejak sore, seolah menjadi pertanda bahwa malam ini tidak akan berjalan dengan ramah. Di lantai 20 gedung Wijaya Group, kesibukan perlahan mereda. Satu persatu karyawan mulai membereskan meja mereka, tertawa renyah membicarakan rencana makan malam atau sekadar ingin segera merebahkan diri di kasur. Namun, kemewahan itu tidak berlaku bagi Abi. Saat ia hendak mematikan komputernya, sebuah tumpukan berkas tebal mendarat kasar di mejanya. Abi mendongak dan mendapati Vino, seniornya yang terkenal paling malas di divisi administrasi, berdiri dengan senyum meremehkan sambil menenteng kunci mobil. "Bei, ini rekap data tahunan buat rapat direksi besok pagi. Saya ada urusan mendadak, jadi kamu yang selesaikan, ya?" ucap Vino seenaknya tanpa merasa bersalah sedikitpun. Abi tertegun. Ia tahu betul, urusan mendadak, yang dimaksud Vino hanyalah alasan klise untuk pergi nongkrong bersama teman-temannya. "Tapi, Mas Vino, ini kan tugas Mas dari minggu lalu? Saya juga harus pulang cepat karena Bapak." Abi mencoba menolak dengan halus, mengingat janjinya pada ibunya untuk membelikan obat. Vino memotong ucapan Abi dengan nada tinggi yang membuat beberapa rekan kerja lain menoleh. "Kamu ini anak baru atau bos di sini? Kalau kamu mau karirmu aman, kerjakan saja. Lagi pula, kamu butuh uang lembur buat adikmu itu, kan? Jangan banyak protes." Setelah mengucapkan kalimat yang menohok itu, Vino melenggang pergi meninggalkan Abi yang hanya bisa mengelus dada. Abi tidak punya pilihan. Bayangan wajah Dinda yang cemas soal biaya kuliah dan wajah lelah ayahnya kembali melintas di benaknya. Ia menarik kembali kursi kerjanya, menghela napas panjang, dan mulai membuka dokumen digital di layar komputer. Jam dinding menunjukkan pukul 9 malam ketika hujan deras mulai mengguyur kawasan BSD. Suara guntur terdengar menggelegar, bersahutan dengan kilatan petir yang sesekali menerangi ruangan kantor yang kini gelap gulita dan senyap. Hanya cahaya dari monitor Abi yang masih menyala terang di sudut ruangan yang luas itu. Saat Abi memeriksa pekerjaan Vino, matanya terbelalak. Data yang dikerjakan seniornya itu berantakan. Rumus Excel yang digunakan banyak yang salah, dan angka-angkanya tidak sinkron. Jika data ini dipresentasikan besok, divisi mereka pasti akan habis dimaki-maki. Sifat perfeksionis dan tanggung jawab Abi muncul. Ia tidak sekadar menyalin data, tetapi ia membongkar ulang semua kesalahan itu. Jari-jarinya menari lincah di atas papan ketik, memperbaiki rumus yang rumit dan menyusun laporan agar mudah dibaca. Namun, tubuh manusia memiliki batasnya. Rasa lelah karena seharian bekerja, ditambah beban pikiran tentang keluarga, mulai menggerogoti kesadarannya. Waktu merayap menuju tengah malam. Hujan di luar semakin lebat, menciptakan irama monoton yang membuai. Mata Abi terasa berat, seolah ada beban bertonton yang menarik kelopak matanya. Ia mencoba bertahan dengan meminum sisa air putih di botolnya, namun rasa kantuk itu tak tertahankan. Perlahan, kepalanya terkulai. Tanpa sadar, Abi tertidur dengan posisi kepala berbantal lengan di atas meja kerja yang keras. Kacamata minusnya miring hampir terlepas, dan tangan kanannya masih memegang pena, seolah siap untuk kembali bekerja kapan saja. Di tengah dinginnya AC kantor dan suara badai di luar, Abi terlelap dalam kelelahan yang dalam, tidak menyadari bahwa sebentar lagi, seseorang yang paling ditakuti di gedung itu akan melintas dan mengubah hidupnya selamanya. Di saat yang sama, di lantai 30 yang merupakan lantai paling eksklusif di gedung itu, suasana tak kalah sunyinya. Pintu ruang rapat mahoni yang berat perlahan terbuka. Keluarlah sosok wanita cantik dengan setelan kerja yang membalut tubuhnya dengan sempurna, namun wajahnya tampak datar tanpa ekspresi. Dia adalah Binar, sang CEO Wijaya Group. Di usia 27 tahun, ia sudah memimpin ribuan karyawan. Orang-orang memanggilnya Ratu S, karena ketegasannya yang tak kenal ampun dan tatapan matanya yang tajam, seolah bisa membekukan siapa saja yang berani menatapnya. Malam itu, Binar baru saja menyelesaikan meeting daring yang melelahkan dengan investor dari Eropa. Kepalanya terasa pening. Ia berjalan menyusuri lorong kantor yang sepi, suara langkah sepatu hak tingginya menggema, memecah kesunyian malam. Sebenarnya, Binar bisa saja langsung turun lewat lift khusus direksi,
Namun entah kenapa malam itu kakinya melangkah melewati area divisi administrasi yang seharusnya sudah kosong. Tiba-tiba, suara guntur yang sangat keras menggelegar di langit BSD, seolah hendak meruntuhkan gedung. Binar tersentak kaget. Tubuhnya gemetar, dan ia refleks menutup telinganya. Di balik citranya yang perkasa, Binar memiliki satu kelemahan kecil yang memalukan. Ia sangat takut pada suara petir. Jantungnya berdegup kencang, dan ia memejamkan mata sejenak untuk menenangkan diri. Saat ia membuka mata kembali, ia melihat secercah cahaya redup dari pojok ruangan divisi administrasi. "Siapa yang masih di sini jam segini?" gumam Binar pelan, alisnya bertaut curiga. Rasa ingin tahunya mengalahkan rasa lelahnya. Dengan langkah hati-hati, Binar mendekati sumber cahaya itu. Ia mendapati seorang pemuda sedang tertidur pulas dengan posisi yang terlihat sangat tidak nyaman di atas tumpukan kertas. Itu adalah Abi. Awalnya, Binar hendak menegur karena mengira karyawan itu ketiduran saat bermain game atau menonton film. Namun, pandangannya terhenti pada layar monitor yang masih menyala terang. Mata Binar menyipit, meneliti deretan angka dan tabel di layar itu. Sebagai pimpinan yang jeli, ia langsung mengenali laporan itu. Itu adalah rekap data tahunan yang seharusnya dikerjakan oleh manajer divisi, namun yang ia lihat di layar jauh lebih detail. Rumus-rumus perhitungan yang rumit tersusun sangat rapi, bahkan ada koreksi otomatis yang tidak pernah terpikirkan oleh staf ahlinya sekalipun. "Anak ini," bisik Binar, matanya beralih dari layar komputer ke wajah Abi. "Dia membereskan kekacauan timnya sendirian?" Binar menatap wajah Abi lekat-lekat. Dalam tidurnya, Abi terlihat sangat polos. Mulutnya sedikit terbuka, dan napasnya terdengar teratur. Tidak ada guratan licik atau ambisius seperti pria-pria kaya yang biasa Binar temui di pesta bisnis. Yang ada hanya wajah lelah seorang pekerja keras. Tanpa sadar, sudut bibir Binar terangkat membentuk senyuman tipis, sebuah ekspresi yang sangat langka ia tunjukkan. Di tengah dinginnya malam dan gemuruh badai, Binar merasa melihat sesuatu yang hangat dan tulus dari sosok pemuda yang bahkan ia tidak tahu namanya itu. Sinar matahari pagi yang hangat menerobos masuk melalui celah-celah tirai vertikal kantor, tepat mengenai wajah Abi. Pria itu tersentak bangun dengan napas memburu. Ia mengerjap-ngerjapkan matanya, bingung sejenak berada di mana. Lehernya terasa kaku dan punggungnya pegal luar biasa, karena tidur dengan posisi duduk semalaman. Saat kesadarannya mulai terkumpul, Abi panik melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 6 pagi. "Astaga, aku ketiduran di kantor," serunya tertahan. Ia buru-buru merapikan rambutnya yang berantakan. Namun, saat ia bergerak, ia merasakan sesuatu yang berat dan halus meluncur dari pundaknya ke pangkuannya. Abi tertegun. Itu bukan jaket denim lusuhnya, melainkan sebuah jas wanita atau blazer berwarna hitam pekat dengan potongan yang sangat elegan. Bahannya terasa dingin dan lembut di kulit, jelas bukan barang murah yang biasa dijual di pasar malam. Saat Abi mendekatkan kain itu ke hidungnya, aroma parfum mewah yang memikat, perpaduan wangi vanila dan bunga mawar segar, langsung memenuhi indera penciumannya. Wangi yang sangat berkelas dan mengintimidasi. Dengan tangan gemetar, Abi memeriksa blazer itu. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat label merek ternama dari Italia di kerahnya. Tapi yang lebih mengejutkan adalah secari kertas kecil berwarna merah muda, sebuah sticky note, yang tertempel miring di lengan jas itu. Di sana, tertulis pesan singkat dengan tulisan tangan yang tegak dan rapi. "Jangan ngiler di laporan keuangan. B." Abi menelan ludah dengan susah payah. Otaknya berputar cepat menerjemahkan inisial, B, itu. Hanya ada satu orang di gedung ini yang memiliki inisial B, dan mampu membeli barang semewah ini. Binar. Sang CEO yang terkenal sadis. Wajah Abi pucat pasi. Bayangan dirinya dipecat karena lancang memakai baju bos besar, mulai menari-nari di kepalanya. Belum sempat Abi menenangkan diri, suara langkah kaki dan obrolan ramai mulai terdengar dari arah pintu masuk. Karyawan lain mulai berdatangan. Kalian dengar nggak gosip pagi ini?" Terdengar suara cempreng salah satu staf wanita di lorong. Katanya Ob di lantai atas heboh, Bu Binar kehilangan blazer kesayangannya. Padahal itu edisi terbatas. Loh? Keringat dingin mengucur di pelipis Abi. Jika ada yang melihat blazer itu ada di mejanya sekarang, tamatlah riwayatnya. Ia akan dituduh mencuri.
Dengan gerakan secepat kilat, Abi melipat blazer mahal itu dan memaksanya masuk ke dalam tas ranselnya yang sudah butut. Ia melakukannya dengan hati-hati namun terburu-buru, memastikan tidak ada satupun ujung kain yang menyembul keluar. Pagi, Bi. Tumben udah rapi, nggak pulang lu ya? Sapa Vino yang baru datang sambil menepuk pundak Abi keras-keras. Abi melonjak kaget, mendekap tas ranselnya erat-erat di dada seperti sedang melindungi bom waktu. Iya, Mas Vino. Nanggung kerjaan, jawab Abi terbata-bata dengan senyum kaku. Abi duduk kembali di kursinya dengan jantung yang masih berdegup kencang seperti drum band. Ia merasa tas ransel di pangkuannya itu kini terasa sangat panas. Ia selamat untuk saat ini, tapi ia tahu masalah besar sedang menunggunya. Bagaimana caranya ia mengembalikan benda keramat ini kepada Sang Ratu Es, tanpa ketahuan orang lain, dan tanpa kehilangan pekerjaannya? Pukul 10 tepat, mimpi buruk yang dikhawatirkan Abi akhirnya datang. Telepon di meja kerjanya berdering nyaring, memecah konsentrasi seisi ruangan. Dengan tangan gemetar, Abi mengangkat gagang telepon itu. Suara sekretaris utama dari lantai 30 terdengar tegas dan tanpa basa-basi, memerintahkan Abi untuk segera menghadap Ibu Binar sekarang juga. Wajah Abi seketika pucat, seputih kertas. Rekan-rekan kerjanya, termasuk Vino, menatapnya dengan pandangan campur aduk antara kasihan dan penasaran. Vino bahkan sempat berbisik sinis, menduga Abi pasti membuat kesalahan fatal pada laporan semalam. Langkah kaki Abi terasa berat saat ia berjalan menuju lift khusus. Rasanya seperti berjalan menuju tiang gantungan. Saat pintu lift berdenting dan terbuka di lantai 30, suasana berubah drastis. Tidak ada suara bising telepon atau obrolan karyawan. Lantai ini hening, berkarpet tebal, dan beraroma lavender yang menenangkan namun mengintimidasi. Abi berjalan melewati meja resepsionis yang mewah, menuju pintu ganda besar bertuliskan Sieo. Setelah mengetuk pintu dan dipersilakan masuk, Abi mendapati Binar sedang duduk di balik meja kerjanya yang besar, membelakangi jendela kaca raksasa yang menampilkan pemandangan kota Tangerang dari ketinggian. Wanita itu tidak menoleh, matanya fokus membaca sebuah dokumen. Duduk, perintah Binar datar tanpa melihat Abi. Abi duduk di ujung kursi dengan tubuh kaku. Ia meremas tas ransel di pangkuannya. Maafkan saya, Bu Binar. Saya tidak bermaksud lancang. Ini, saya kembalikan, ucap Abi terbata-bata sambil mengeluarkan blazer hitam itu dari tasnya dan meletakkannya di meja dengan sangat hati-hati, seolah benda itu terbuat dari kaca tipis. Binar akhirnya mengangkat wajahnya. Ia menatap blazer itu sekilas, lalu menatap mata Abi tajam. Kamu tahu kenapa saya panggil kamu ke sini? Abi menunduk dalam-dalam. Saya siap menerima sanksi apapun, Bu. Asalkan, tolong jangan pecat saya. Saya butuh pekerjaan ini untuk adik dan orang tua saya, mohon Abi dengan suara bergetar. Hening sejenak. Binar menutup map dokumen di depannya, lalu menyandarkan punggungnya ke kursi empuknya. Siapa yang bilang kamu akan dipecat? Tanya Binar. Nada suaranya sedikit melunak namun tetap berwibawa. Saya melihat hasil revisi laporan yang kamu kerjakan semalam di komputer Vino. Itu pekerjaan paling rapi yang pernah saya lihat dari divisi kalian selama 5 tahun terakhir. Abi mendongak, matanya membelalak tak percaya. Asisten pribadi saya baru saja mengundurkan diri karena tidak tahan dengan standar kerja saya. Saya butuh orang yang teliti, tahan banting, dan jujur. Bukan orang yang cuma pintar bicara tapi kerjanya nol, lanjut Binar tegas. Ia kemudian menyodorkan sebuah amplop coklat. Mulai detik ini, kamu bukan lagi staf administrasi. Kamu adalah PA saya. Gaji kamu akan naik 3 kali lipat dari sebelumnya. Ambil kontrak ini dan pelajari. Abi ternganga. Ia merasa seperti disambar petir di siang bolong, namun kali ini petirnya membawa berkah. 3 kali lipat? Itu lebih dari cukup untuk melunasi biaya kuliah Dinda dan pengobatan ayahnya. Di hadapan wanita yang paling ditakuti itu, Abi merasakan secercah harapan besar bagi masa depan keluarganya. Tanpa ia sadari, ini adalah awal dari kedekatan mereka yang akan menguji profesionalisme dan hati masing-masing. Hari-hari pertama Abi menjalani peran barunya sebagai asisten pribadi Binar terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Ia harus terbiasa dengan ritme kerja sang bos yang super cepat dan perfeksionis. Tidak ada lagi pulang tepat waktu.
Seperti malam ini, jarum jam sudah menunjuk angka 9, namun Binar masih berkutat dengan tumpukan dokumen di meja kerjanya. Suasana ruangan sangat hening, hanya terdengar suara ketikan keyboard dan desiran halus pendingin ruangan. Abi duduk di sofa tamu, merapikan jadwal meeting untuk besok, sambil sesekali melirik bosnya yang tampak serius. Tiba-tiba, keheningan itu pecah oleh suara yang cukup nyaring dan panjang. Kruk. Suara itu berasal dari perut Binar. Abi refleks menoleh. Ia melihat Binar mematung, jemarinya berhenti mengetik. Wajah cantik yang biasanya dingin dan pucat itu, seketika berubah menjadi merah padam hingga ke telinga. Binar berdeham keras, mencoba menutupi rasa malunya yang luar biasa. Suara kursi ini sepertinya perlu diminyaki. Gumam Binar ketus tanpa berani menatap Abi. Abi tersenyum geli, namun ia cukup bijak untuk tidak tertawa. Ia tahu bosnya itu memiliki gengsi setinggi langit. Tanpa banyak bicara, Abi berdiri dan berjalan menuju pentri kecil yang ada di sudut ruangan eksekutif. "Saya izin ke belakang sebentar, Bu," ucap Abi sopan. Di pentri, Abi melihat stok makanan yang menyedihkan. Hanya ada beberapa bungkus mie instan dan susu cair di kulkas. Namun, tumbuh besar di keluarga sederhana membuat Abi kreatif dalam mengolah makanan. Dengan cekatan, ia merebus mie, membuang sebagian air rebusannya, lalu menggantinya dengan susu cair dan bumbu pedas. Ia juga menambahkan telur setengah matang yang ia temukan di kulkas. Aroma gurih dan krimi segera menguar, memenuhi ruangan kantor yang dingin itu, menggoda siapa saja yang menciumnya. 5 menit kemudian, Abi kembali membawa nampan berisi semangkuk mie kuah susu yang mengepul hangat. Ia meletakkannya perlahan di meja Binar. "Maaf lancang, Bu, tapi otak butuh bahan bakar untuk berpikir. Ini resep andalan saya kalau lagi tanggal tua," ujar Abi santai. Binar melirik mangkuk itu. Awalnya ia ingin menolak demi menjaga wibawa, tapi cacing di perutnya berontak. Akhirnya, pertahanannya runtuh. Ia mengambil sumpit dan mulai menyuap. Suapan pertama membuatnya terbelalak. Rasa gurih susu berpadu sempurna dengan pedasnya bumbu mie. Tanpa sadar, sang ratu es makan dengan lahap, melupakan citra anggunnya sejenak. Saking semangatnya menyeruput kuah panas, kacamata Binar sampai berembun tertutup uap. Abi memperhatikannya dengan tatapan lembut. Saat Binar asyik mengunyah, Abi melihat ada sedikit noda kuah krimi yang tertinggal di sudut bibir bosnya. Tanpa berpikir panjang, tangan Abi terulur. Dengan selembar tisu di tangannya, ia menyeka sudut bibir Binar dengan gerakan yang sangat pelan dan lembut. "Pelan-pelan, Bu. Nanti tersedak," bisik Abi. Gerakan itu membuat Binar membeku. Ia mendongak, menatap mata Abi dari balik kacamatanya yang masih sedikit buram karena embun. Waktu seolah berhenti berputar. Jarak wajah mereka begitu dekat, hingga Binar bisa mencium aroma sabun mandi Abi yang segar. Jantung Binar berdegup kencang, sebuah perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya menyusup ke dadanya. Canggung, Binar buru-buru memalingkan wajah dan kembali memasang topeng dinginnya, meski pipinya masih merona. "Rasanya lumayan. Untuk ukuran masakan amatir," ucap Binar lirih, berusaha menyembunyikan getar dalam suaranya. Abi hanya tersenyum simpul, menyadari bahwa di balik tembok es itu, ada sosok wanita yang menggemaskan. Menjadi asisten pribadi Binar berarti Abi harus siap mengetahui segala hal tentang bosnya, mulai dari jadwal rapat yang padat hingga rahasia-rahasia kecil yang tak terduga. Seminggu bekerja, Abi mulai menyadari bahwa di balik topeng besi dan setelan kerja mahal itu, Binar memiliki sisi lain yang sangat kontras. Siapa sangka, wanita yang mampu membuat manajer pemasaran menangis gemetar hanya dengan satu tatapan ini, ternyata memiliki obsesi terpendam pada hal-hal yang lucu, terutama kucing. Siang itu, setelah pertemuan makan siang yang kaku dengan klien di salah satu restoran di Mall Alam Sutera, Binar tidak langsung menuju mobil jemputan. Langkah kakinya melambat saat melewati area permainan anak di lantai dasar. Matanya yang biasanya tajam menatap grafik saham, kini terpaku pada sebuah kotak kaca besar yang bersinar terang. Mesin capit boneka. Di dalam kotak itu, tergeletak sebuah gantungan kunci boneka kucing gemuk berbulu putih yang sangat menggemaskan. Itu adalah seri langka yang sedang viral, dan mata Binar berbinar-binar menatapnya, persis seperti anak kecil yang melihat permen. Abi yang berjalan di belakangnya berhenti,
mengamati dengan bingung. Ia melihat Binar menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada rekan bisnis yang melihat. Setelah merasa aman, sang CEO mengeluarkan dompet mahalnya, menukar uang dengan koin, dan mulai bermain. Namun, keberuntungan sepertinya tidak berpihak pada Binar. Berkali-kali capit besi itu turun, mencengkeram boneka kucing itu, lalu menjatuhkannya lagi tepat sebelum lubang keluar. Aduh, curang sekali mesin ini, gerutu Binar pelan, kakinya menghentak lantai dengan kesal. Wajahnya cemberut, bibirnya mengerucut lucu. Abi menahan tawa mati-matian melihat pemandangan langka ini. Bosnya yang agung sedang dipermainkan oleh mesin capit. Setelah percobaan kelima gagal, Binar menghela napas panjang, bahunya turun lemas karena kecewa. Saat ia hendak berbalik pergi dengan langkah gontai, Abi memberanikan diri maju. "Izin, Bu. Boleh saya coba sekali?" tawar Abi lembut. Binar menoleh, sedikit kaget dan malu karena ketahuan asyik bermain. "Jangan buang waktumu, Abi." Capitnya longgar, itu pasti sudah diatur supaya tidak ada yang menang. Elaknya gengsi. "Percaya sama saya, Bu. Dulu saya sering main ini buat hadiah ulang tahun adik saya karena nggak punya uang beli kado mahal," ucap Abi sambil memasukkan sisa koin terakhir. Dengan tenang, Abi menggerakkan tuas. Matanya fokus, memperhitungkan sudut kemiringan dan ayunan capit. Binar berdiri di sampingnya, menahan napas, ikut tegang. Abi menekan tombol. Capit turun, mencengkeram boneka kucing itu dengan kuat di bagian leher, lalu membawanya perlahan menuju lubang. Plung! Boneka itu jatuh. "Dapat?" seru Abi spontan. Ia mengambil boneka itu dan menyerahkannya pada Binar. Detik itu juga, pertahanan diri Binar runtuh. Ia menerima boneka kucing itu dan tersenyum lebar. Bukan senyum sinis, bukan pula senyum sopan ala pebisnis. Itu adalah senyum tulus yang memamerkan deretan gigi putihnya. Matanya menyipit membentuk bulan sabit yang indah. "Wah, terima kasih, Abi. Kamu hebat banget," serunya riang sambil memeluk boneka kecil itu. Abi terpaku. Untuk pertama kalinya, ia melihat Binar sebagai wanita biasa yang cantik jelita, bukan sebagai bos yang menakutkan. Jantung Abi berdesir hebat. Di tengah ramainya mal, ia merasa dunia seolah hening sejenak. Hanya menyisakan senyum Binar yang kini terpatri di ingatannya. Abi sadar, ia mulai jatuh hati pada pesona tersembunyi sang Ratu Es. Di balik gemerlapnya kesuksesan dan kedekatan manis yang mulai terjalin antara Abi dan Binar, ada sepasang mata elang yang mengawasi dengan penuh kebencian. Di lantai 29, tepat satu lantai di bawah ruangan Binar, duduklah Bisma, wakil direktur Wijaya Group yang juga merupakan paman jauh Binar. Pria parubaya itu memutar kursi kebesarannya menghadap jendela, mengepulkan asap rokok cerutu yang tebal. Di matanya, Binar hanyalah seorang anak ingusan yang kebetulan mewarisi tahta kerajaan bisnis yang seharusnya menjadi miliknya. Ambisi untuk menggulingkan keponakannya itu sudah lama membara, dan hari ini adalah waktu yang tepat untuk menyulut apinya. Hari itu bukan hari biasa. Wijaya Group akan mengadakan presentasi krusial di hadapan delegasi investor asing dari Jepang. Proyek ini bernilai triliunan rupiah dan akan menentukan arah perusahaan 5 tahun ke depan. Binar sudah mempersiapkan segalanya dengan sempurna selama berbulan-bulan. Namun, Bisma tahu satu hal, kesempurnaan adalah kaca yang mudah retak. Bisma meraih telepon di mejanya dan menekan nomor khusus. "Bagaimana? Sudah kau siapkan kejutannya?" tanya Bisma dengan suara berat dan serak. Di ujung telepon, terdengar suara gugup dari kepala tim IT yang sudah ia suap dengan nominal fantastis. "Sudah, Pak Bisma. Saya sudah menanamkan baga atau celah pada sistem presentasi Ibu Binar. 10 menit sebelum rapat dimulai, data grafik keuntungan di file utama akan otomatis berubah menjadi grafik kerugian merah yang drastis. Beliau tidak akan menyadarinya sampai slide itu ditampilkan di layar besar." Bisma tersenyum licik, sebuah senyuman yang mengerikan. "Bagus. Pastikan tidak ada jejak yang mengarah ke ruangan ini. Aku ingin melihat wajah sombongnya itu hancur di depan para investor." Setelah dia permalukan dirinya sendiri karena dianggap tidak kompeten mengelola data, Dewan Komisaris pasti akan menunjukku sebagai penggantinya. Sementara itu, di lantai atas, Binar sedang sibuk memeriksa persiapan terakhir.
Ia tampak anggun namun tegas dengan setelan kerja berwarna biru tua. Abi, yang berdiri di sampingnya, sibuk merapikan berkas-berkas fisik sebagai cadangan. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa di dalam laptop super tipis yang ada di meja Binar, sebuah bom waktu digital sedang berdetak, menunggu saat yang tepat untuk meledakkan karir sang CEO. Abi, pastikan semua koneksi internet lancar. Saya tidak mau ada kesalahan sekecil apapun hari ini. Investor Jepang sangat menghargai detail. Perintah Binar sambil memijat pelipisnya yang sedikit tegang. Siap, Bu. Semua sudah saya cek 2 kali. Jawab Abi mantap, tanpa menyadari bahwa musuh tidak menyerang dari koneksi, melainkan dari dalam sistem yang mereka percayai. Binar menarik napas panjang, memupuk kepercayaan dirinya. Ia melangkah menuju ruang rapat besar dengan kepala tegak, diiringi Abi di belakangnya. Ia merasa siap menaklukkan dunia, tanpa tahu bahwa ia sedang berjalan lurus menuju jurang yang telah digali oleh pamannya sendiri. Pintu ruang rapat terbuka lebar, menampakkan deretan kursi kulit dan wajah-wajah serius para investor yang menunggu. Pertunjukan akan segera dimulai, dan Bisma, dari ruangannya yang gelap, siap menonton kehancuran keponakannya sambil tertawa. Suasana di dalam ruang rapat utama terasa begitu dingin dan mencekam, seolah oksigen di sana menipis seketika. Di ujung meja panjang yang mengilap, Binar berdiri dengan percaya diri di hadapan para investor Jepang yang duduk tegak dengan wajah tanpa ekspresi. Bisma duduk di sisi kanan, menyunggingkan senyum tipis yang syarat akan kelicikan, menanti momen kehancuran keponakannya. Dengan anggun, Binar menekan tombol di pengendali jarak jauh untuk menampilkan grafik pertumbuhan keuntungan perusahaan di layar proyektor raksasa. Namun, apa yang terpampang di layar bukanlah grafik hijau yang menanjak naik seperti yang sudah ia persiapkan. Sebaliknya, layar itu dipenuhi warna merah menyala. Grafik yang muncul menunjukkan penurunan drastis dan kerugian fatal yang seolah mengatakan bahwa Wijaya Group sedang diambang kebangkrutan. Binar terpaku. Wajahnya seketika pucat pasi, darah seolah surut dari tubuhnya. Matanya membelalak tak percaya menatap layar. Ini salah. Datanya tidak seperti ini. Gumam Binar lirih, suaranya tercekat di tenggorokan. Jemarinya gemetar menekan tombol berkali-kali, berharap itu hanya kesalahan tampilan, tapi angka merah itu tetap bertahan. Ruangan mulai riuh. Para investor mulai berbisik-bisik dalam bahasa Jepang dengan nada kecewa dan marah. Suasana menjadi kacau. Bisma tidak membuang kesempatan itu. Ia berdiri dengan wajah pura-pura prihatin namun suaranya lantang memojokkan. Binar, apa-apaan ini? Kamu mau mempermalukan kita semua? Sepertinya keponakan saya ini belum siap memegang tanggung jawab sebesar ini. Tuan-tuan, ucap Bisma dengan nada merendahkan yang menusuk hati. Binar merasa dunianya runtuh. Ia ingin membela diri, tapi lidahnya keluh. Di saat kritis itulah, sebuah tangan yang hangat dan kokoh menyentuh bahunya pelan. Binar menoleh dan mendapati Abi berdiri di sana, tenang dan tanpa rasa takut sedikitpun. Izinkan saya, Bu, bisik Abi tegas. Abi melangkah maju mengambil alih laptop. Dengan gerakan cepat namun tenang, ia mencabut kabel data dari laptop Binar dan mencolokkan sebuah flash disk hitam miliknya. Jarinya menari di atas keyboard, mengabaikan tatapan sinis Bisma. Mohon maaf, tuan-tuan, ucap Abi tiba-tiba dalam bahasa Inggris yang sangat fasih dan formal, membuat seluruh ruangan terdiam, termasuk Binar yang ternganga. Terjadi kesalahan teknis pada sinkronisasi peladen pusat kami akibat badai semalam. Namun, sebagai tindakan pencegahan, saya selalu menyimpan data backup manual yang diperbarui setiap jam. Inilah data real-time yang sesungguhnya. Abi menekan tombol enter. Layar berubah. Grafik merah itu lenyap, berganti dengan grafik hijau yang akurat, menunjukkan keuntungan besar perusahaan yang sebenarnya. Abi kemudian melanjutkan presentasi dengan lancar, menjelaskan detail angka dengan presisi yang bahkan melebihi kemampuan manajer keuangan. Harismanya memancar kuat. Ia bukan lagi sekadar asisten yang membawakan kopi, ia berdiri di sana sebagai perisai yang melindungi Binar dari serangan mematikan. Para investor mengangguk puas, bahkan ketua delegasi Jepang tersenyum dan bertepuk tangan pelan. Binar menatap punggung Abi dengan pandangan yang bergetar. Di matanya, sosok Abi kini terlihat begitu tinggi dan gagah. Hari itu, Abi tidak hanya menyelamatkan perusahaan, tapi ia juga telah menyelamatkan harga diri Binar,
membuat benteng es di hati Sang Xiao mulai retak oleh rasa kagum yang mendalam. Setelah ketegangan di ruang rapat mereda, hari ditutup dengan kemenangan manis bagi divisi Binar. Namun, takdir sepertinya belum lelah mempermainkan perasaan mereka berdua. Sore itu, sopir pribadi Binar mendadak izin sakit, sehingga Abilah yang harus mengambil alih kemudi sedan mewah hitam milik bosnya untuk mengantar pulang. Langit Tangerang kembali menumpahkan air matanya, hujan turun sangat deras disertai angin kencang, membuat jarak pandang di jalanan pinggiran BSD yang sepi menjadi sangat terbatas. Suasana di dalam mobil terasa hening, hanya terdengar suara wiper yang bergerak ritmis menyapu kaca depan. Binar duduk di kursi belakang, diam-diam melirik Abi yang sedang fokus menyetir melalui kaca spion tengah. Rasa kagum atas aksi heroik Abi di ruang rapat tadi masih membekas kuat di benaknya. Namun, lamunan Binar buyar seketika ketika terdengar suara dentuman keras dari ban belakang. 2 AR. Mobil oleng sejenak sebelum Abi dengan sigap mengendalikan kemudi dan menepikan kendaraan ke bahu jalan yang gelap. "Maaf, Bu. Sepertinya ban belakang pecah. Ibu tunggu di sini, biar saya cek," ucap Abi tenang, lalu segera keluar menerobos hujan tanpa menunggu persetujuan. Binar melihat dari balik kaca jendela yang buram. Di luar sana, Abi berlutut di atas aspal basah, menggulung lengan kemeja putihnya, dan mulai mendongkrak mobil. Hujan mengguyur tubuhnya tanpa ampun. Binar menggigit bibir bawahnya, merasa tidak tega. Egonya melarangnya untuk turun, tapi hatinya berteriak lain. Akhirnya, Binar menyambar payung hitam besar dari sisi pintu dan nekat keluar. Ia berjalan mendekati Abi, lalu memayungi pria itu. Abi mendongak kaget, air hujan menetes dari rambutnya yang basah kuyup ke wajahnya. "Bu Binar? Masuk saja, Bu. Nanti ibu sakit kena hujan," protes Abi, suaranya bersaing dengan deru hujan. "Diam dan kerjakan saja." "Saya tidak mau punya asisten yang besok izin sakit karena masuk angin," sahut Binar ketus, padahal tangannya gemetar memegang payung agar Abi tidak kebasahan. Dari jarak sedekat itu, Binar bisa melihat dengan jelas bagaimana kemeja putih Abi yang basah kini mencetak bentuk tubuhnya yang tegap dan berotot. Ternyata, di balik seragam kantor yang kedodoran itu, Abi memiliki fisik yang atletis karena sering mengangkut barang berat di rumah. Wajah Binar memanas, jantungnya berdegup tak karuan melihat tetesan air yang mengalir di rahang tegas asistennya itu. Setelah 10 menit bergelut dengan lumpur dan ban, semuanya selesai. Mereka berdua buru-buru masuk kembali ke dalam mobil. Abi hendak duduk di kursi pengemudi, tapi Binar menahannya. "Duduk di sini dulu. Di depan AC-nya terlalu dingin langsung kena badan," perintah Binar sambil menepuk jok kulit di sebelahnya. Abi menurut dengan canggung. Ia duduk di kursi belakang, tubuhnya menggigil kedinginan. Binar mengambil handuk kecil yang selalu ia simpan di dashboard belakang. Tanpa kata, ia mulai mengeringkan rambut Abi yang basah. Gerakannya sedikit kasar karena gugup, namun perlahan berubah menjadi lembut. Abi terdiam, membiarkan jemari halus bosnya menyentuh kepalanya. Keheningan di dalam mobil itu terasa begitu intim. Suara hujan di luar seolah mengunci mereka dalam dunia mereka sendiri. "Kamu itu bodoh ya? Kenapa tidak pakai jas hujan dulu tadi?" omel Binar pelan, matanya menatap lekat wajah Abi yang hanya berjarak beberapa sentimeter. "Saya cuma takut ibu menunggu terlalu lama," jawab Abi polos sambil menatap balik mata Binar. Jawaban sederhana itu membuat pertahanan Binar runtuh lagi. Ia terpaku, tangannya berhenti bergerak di rambut Abi. Di tengah mobil yang sempit dan hangat itu, tatapan mereka terkunci. Tidak ada status atasan dan bawahan, hanya ada seorang pria dan wanita yang jantungnya berdetak dalam irama yang sama. Keesokan paginya, matahari bersinar terik di langit Tangerang, seolah ingin mengejek nasib buruk yang sedang menimpa dua insan di gedung Wijaya Group. Pagi yang seharusnya damai itu berubah menjadi neraka dunia bagi Binar dan Abi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa momen hening dan hangat di dalam mobil semalam, saat Binar mengeringkan rambut Abi, ternyata tidaklah luput dari pengawasan. Di balik kegelapan malam dan rimbunnya pepohonan jalan pinggiran BSD, lensa kamera panjang milik seorang paparazi bayaran telah membidik mereka tanpa ampun. Dan pagi ini, hasil jepretan itu telah meledak menjadi bom waktu yang menghancurkan segalanya. Saat Binar melangkah masuk lobi kantor yang megah, ia merasakan atmosfer yang mencekam. Tidak ada sapaan hangat, "Selamat pagi, Bu,"
seperti biasanya. Yang ada hanyalah tatapan-tatapan aneh dari para karyawan. Mereka berbisik-bisik sambil melirik gawai mereka, lalu terdiam saat Binar lewat, menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara rasa jijik, kaget, dan penghakiman. Binar mempercepat langkahnya, firasat buruk mulai merayapi tengkuknya. Begitu pintu ruangannya terbuka, Bisma sudah duduk di sana dengan kaki menyilang dan wajah yang dipenuhi kepuasan terselubung. Tanpa basa-basi, paman liciknya itu melempar sebuah tablet ke atas meja kaca. "Selamat, keponakanku tersayang. Kamu berhasil menjadi trending topik nomor 1 pagi ini. Sayangnya, bukan karena prestasimu," sindir Bisma dengan nada dingin yang menusuk. Binar mengambil tablet itu dengan tangan gemetar. Matanya terbelalak ngeri melihat berita utama di portal gosip ternama. Judulnya tertulis besar dan provokatif. Skandal panas CEO wanita dan asisten pribadi di kursi belakang mobil dinas. Namun, yang membuat napas Binar tercekat adalah fotonya. Paparazzi itu sangat pintar mengambil sudut pandang atau angle. Di foto yang buram namun jelas itu, posisi Binar yang sedang mencondongkan tubuh untuk mengeringkan rambut Abi terlihat seolah-olah ia sedang memeluk dan mencium asistennya dengan mesra. Ditambah kondisi Abi yang basah kuyup dan kemejanya yang berantakan, narasi liar publik tidak bisa dibendung lagi. Ini gila. Ini fitnah, Paman. Saya hanya membantunya karena dia kehujanan mengganti ban mobil saya yang pecah. Seru Binar, suaranya meninggi menahan amarah dan tangis yang mendesak keluar. Bisma berdiri, menggebrak meja dengan keras. Publik tidak peduli dengan kebenaran, Binar. Mereka hanya peduli pada skandal murahan. Lihat grafik saham kita. Anjlok 5% hanya dalam waktu 3 jam. Investor konservatif mengancam akan menarik dana mereka karena menganggap pemimpin perusahaan ini tidak bermoral dan memelihara brondong di kantor. Binar terdiam, tubuhnya lemas seakan tulang-tulangnya ditarik keluar. Bisma mendekatkan wajahnya, memberikan ultimatum terakhir yang mematikan. Dewan direksi sudah rapat darurat pagi ini. Pilihannya hanya satu. Jika kamu masih ingin duduk di kursi CEO ini, kamu harus memecat asisten rendahan itu sekarang juga. Buat pernyataan pers bahwa dia yang menggodamu dan kamu telah memecatnya karena perilaku tidak senonoh. Jadikan dia kambing hitam, atau karirmu yang tamat. Di sudut ruangan, Abi yang baru saja masuk membawa kopi, mendengar semua percakapan itu. Nampan di tangannya bergetar hebat. Ia melihat wanita yang dicintainya terpojok tak berdaya. Abi sadar, kehadirannya di sisi Binar kini bukan lagi sebagai pelindung, melainkan racun yang perlahan membunuh karir wanita itu. Denting cangkir kopi yang beradu dengan meja kaca memecah ketegangan di ruangan itu. Abi meletakkan nampan yang dibawanya, lalu berdiri tegak di samping meja kerja Binar. Wajahnya tenang, namun di balik ketenangan itu, hatinya sedang hancur berkeping-keping. Ia menatap Binar, wanita yang kini menatapnya dengan mata berkaca-kaca, menggeleng pelan seolah memohon agar Abi tidak melakukan hal bodoh. Namun, bagi Abi, mencintai berarti melindungi, dan saat ini, satu-satunya cara melindungi Binar adalah dengan menghilang dari hidupnya. Abi menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya, lalu menoleh ke arah Bisma yang tersenyum meremehkan. Bapak tidak perlu memaksa Ibu Binar untuk memilih. Tidak perlu ada drama pemecatan atau kambing hitam, ucap Abi dengan suara bariton yang stabil, meski tangannya terkepal kuat di samping tubuhnya. Ia kemudian beralih menatap Binar. Tatapan mereka bertemu, menyiratkan ribuan kata perpisahan yang tak terucap. Abi perlahan melepaskan tali kartu identitas karyawan dari lehernya, simbol kebanggaannya selama bekerja di sana, dan meletakkannya perlahan di atas meja, tepat di samping tablet yang menampilkan berita skandal itu. Abi, apa yang kamu lakukan? Jangan gila, saya bisa membereskan ini. Sergah Binar, suaranya bergetar hebat, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang indah. Ia hendak bangkit menahan tangan Abi, tapi tatapan tajam Abi menghentikannya. Bu Binar, tolong dengarkan saya, potong Abi lembut namun tegas. Di luar sana ada ribuan karyawan yang menggantungkan nasib periuk nasi mereka pada ibu. Ada pabrik yang harus tetap beroperasi, ada gaji yang harus dibayar. Jangan korbankan kerajaan bisnis yang sudah ibu bangun dengan darah dan air mata ini, hanya demi membela seorang asisten biasa seperti saya. Itu perhitungan yang merugi, Bu.
Kalimat itu menampar kesadaran Binar. Ia tahu Abi benar, tapi hatinya menolak menerima logika itu. Saya akan mengajukan surat resign resmi hari ini juga. Saya akan pergi, dan rumor itu akan hilang dengan sendirinya seiring waktu. Lanjut Abi. Ia membungkuk hormat, memberikan penghormatan terakhirnya sebagai bawahan, sekaligus sebagai pria yang merelakan cintanya pergi. Terima kasih atas kesempatan luar biasa ini, Bu. Maafkan saya jika kehadiran saya justru membawa luka. Tanpa menunggu jawaban, Abi membalikkan badan. Ia berjalan cepat menuju pintu keluar, langkahnya lebar dan tegas. Ia tidak menoleh lagi ke belakang, karena ia tahu, jika ia menoleh sekali saja dan melihat air mata Binar jatuh, pertahanannya akan runtuh. Ia menahan perih di dadanya, membiarkan pintu tertutup di belakang punggungnya, memisahkan dua dunia yang sempat bersatu sejenak. Di dalam ruangan yang kini terasa sunyi dan dingin, Binar merosot kembali ke kursinya. Pertahanannya hancur. Ia menelungkupkan wajahnya di atas meja, menangis tergugu tanpa suara. Sementara Bisma, sang paman yang kejam, hanya tertawa kecil sambil mengambil cerutunya, merasa menang telak tanpa perlu mengotori tangannya sendiri. Hari itu, hujan tidak turun di Tangerang. Tapi badai besar sedang melanda hati sang Ratu Es yang baru saja kehilangan satu-satunya kehangatan yang ia miliki. Keluar dari gedung Wijaya Group, bukan berarti Abi menyerah begitu saja. Di balik wajah tenangnya saat berpamitan, ada api amarah yang membara. Ia tahu betul, skandal foto itu bukan ketidaksengajaan, melainkan serangan terencana yang rapi. Abi tidak pulang ke rumah untuk meratapi nasib, melainkan memacu sepeda motornya menuju sebuah kos-kosan sempit di belakang kampus universitas di Gading Serpong. Di sanalah markas Edo, teman seangkatan Dinda yang dikenal sebagai jenius komputer, meski penampilannya urakan dan jarang mandi. Ruangan itu pengap, dipenuhi aroma kopi saset dan asap rokok, serta dengungan bising dari 3 unit CPU rakitan yang menyala bersamaan. Di layar monitor yang berkedip-kedip, barisan kode pemrograman berjalan cepat seperti air terjun digital. Abi duduk di samping Edo, matanya tak lepas dari layar. Gimana, Du? Bisa dilacak sumber penyebar fotonya? Tanya Abi tidak sabar. Edo menyeruput kopinya, lalu jari-jarinya kembali menari lincah di atas keyboard. Tenang, Mas Abi. Jejak digital itu kayak bayangan, nggak bisa hilang total. Pengirim email ke media gosip itu memang pakai akun anonimus. Tapi dia ceroboh. Dia lupa mematikan fitur lokasi otomatis di metadatanya. Hening sejenak. Hanya terdengar suara ketikan yang semakin cepat. Tiba-tiba, Edo menekan tombol enter dengan keras. Dapat? Seru Edo. Lihat ini, Mas. IP address pengirimnya berasal dari sebuah jaringan wifi privat di kawasan perumahan elit di Lippo Karawaci. Abi mendekatkan wajahnya ke layar. Jantungnya berdegup kencang saat membaca detail lokasi yang tertera di peta digital. Titik koordinat itu mengarah tepat ke sebuah rumah mewah bergaya Mediterania. Abi mengenali alamat itu dari berkas data direksi yang pernah ia rapikan. Itu adalah rumah pribadi Bisma. Bisma? Desis Abi, tangannya terkepal kuat hingga buku-bukunya memutih. Dugaan Abi benar, Paman Binar sendirilah dalang di balik semua ini. Belum selesai, Mas, potong Edo lagi. Gue juga iseng ngecek lalu lintas data di server kantor Mas Abi pas kejadian presentasi error kemarin. Gue nemu celah keamanan yang sengaja dibuka dari dalam. Dan coba tebak? Ada jejak transfer dana mencurigakan via M-Banking yang masuk ke rekening kepala bagian IT kantor Mas, tepat sehari sebelum rapat itu. Pengirimnya? Rekening atas nama istri Pak Bisma. Bukti itu sudah lebih dari cukup. Ini bukan sekadar skandal asmara, ini adalah tindak kriminal korporasi dan pencemaran nama baik. Abi menatap layar itu dengan tatapan tajam, seolah sedang menatap musuhnya langsung. Ia meminta Edo untuk mencetak semua bukti itu, rekaman log file, jejak IP address, dan bukti transfer, ke dalam sebuah flash disk. Malam itu, Abi memegang flash disk kecil itu erat-erat di tangannya. Benda kecil ini adalah senjata pamungkas yang bisa membalikkan keadaan. Abi tahu, ia tidak punya uang atau kekuasaan untuk melawan Bisma secara frontal. Tapi ia punya kebenaran. Besok adalah rapat umum pemegang saham luar biasa, hari di mana Bisma berencana melengsarkan Binar selamanya. Namun,
Abi bersumpah, ia tidak akan membiarkan wanita yang dicintainya jatuh sendirian. Sang satria yang terbuang kini siap kembali ke medan perang, bukan dengan pedang, melainkan dengan data yang mematikan. Keesokan harinya, ruang konferensi utama di lantai teratas gedung Wijaya Group dipenuhi ketegangan yang menyesakkan dada. Ini adalah hari penentuan. Rapat umum pemegang saham luar biasa digelar dengan satu agenda tunggal, evaluasi kepemimpinan Binar. Wanita itu duduk di ujung meja bundar, wajahnya pucat dan matanya sembab, namun ia tetap berusaha duduk tegak, mempertahankan sisa-sisa harga dirinya. Di sekelilingnya, para pemegang saham berbisik-bisik, menatapnya dengan pandangan menyalahkan akibat anjloknya nilai saham perusahaan. Bisma berdiri di podium dengan senyum kemenangan yang tak bisa disembunyikan. Ia merasa kursi CEO sudah ada dalam genggamannya. Dengan suara lantang yang dibuat-buat prihatin, ia mulai berpidato, "Bapak dan Ibu sekalian, sangat menyedihkan melihat perusahaan warisan keluarga ini hancur hanya karena skandal moral pemimpinnya. Kita butuh nahoda yang bersih, bukan yang main gila dengan asisten di dalam mobil dinas." Para hadirin mengangguk setuju. Bisma menyodorkan dokumen pengalihan kekuasaan ke hadapan Binar. "Tanda tangani ini, Binar." "Mundurlah dengan terhormat," desaknya. Tangan Binar gemetar saat meraih pena. Ia sudah pasrah. Namun, tepat sebelum ujung pena menyentuh kertas, pintu ganda ruang rapat itu terbuka lebar dengan suara dentuman keras. Brak! Semua mata tertuju ke pintu. Di sana, berdiri Abimanyu. Ia tidak mengenakan seragam kantor, melainkan kemeja batik sederhana namun rapi. Wajahnya keras, matanya menyala penuh tekad. Di belakangnya, 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap ikut melangkah masuk. "Tunggu sebentar. Jangan tanda tangani apapun, Bu," seru Abi lantang, suaranya menggema ke seluruh ruangan. "Siapa yang izinkan kamu masuk?" "Security. Usir orang ini," teriak Bisma panik, wajahnya memerah. Abi tidak gentar. Ia berjalan lurus menuju meja proyektor, mengabaikan protes Bisma. "Saya datang bukan sebagai mantan karyawan, tapi sebagai saksi pelapor atas tindak pidana kejahatan siber dan pencemaran nama baik," ucap Abi tegas sambil menancapkan flash disk ke komputer utama. Dalam hitungan detik, layar proyektor menampilkan data-data yang mengejutkan. Mulai dari log aktivitas IT yang menunjukkan sabotase data presentasi, hingga bukti transfer bank dalam jumlah besar dari rekening istri Bisma ke penyebar foto skandal tersebut. Dan yang paling telak, jejak digital pengiriman foto ke media gosip yang berasal dari IP address rumah pribadi Bisma. Bapak Bisma sengaja merekayasa skandal ini dan menyabotase data perusahaan demi menjatuhkan Ibu Binar. "Ini buktinya, hitam di atas putih," jelas Abi sambil menunjuk layar. Ruangan seketika riuh rendah. Para pemegang saham ternganga kaget. Wajah Bisma berubah menjadi abu-abu, keringat dingin membasahi dahinya. Ia hendak kabur, namun polisi dengan sigap menahan kedua lengannya. "Bapak Bisma, Anda kami tangkap atas dugaan penipuan korporasi dan pelanggaran Undang-Undang ITE," ucap salah satu polisi tegas. Saat Bisma diseret keluar ruangan sambil berteriak-teriak memaki, Binar masih duduk terpaku di kursinya. Ia menatap Abi dengan pandangan yang sulit dilukiskan, campuran antara rasa tak percaya, lega, dan cinta yang membuncah. Abi, sang satria sederhananya, kembali datang di saat paling kritis, membalikan keadaan dan membersihkan nama baiknya di hadapan dunia. Kericuhan di ruang rapat perlahan mereda setelah polisi membawa Bisma pergi. Para pemegang saham satu persatu menyalami Binar, meminta maaf atas keraguan mereka, dan memuji ketenangan sang CEO dalam menghadapi krisis. Namun, mata Binar tidak tertuju pada mereka. Pandangannya sibuk menyapu seisi ruangan, mencari sosok pahlawan yang baru saja menyelamatkan hidupnya. Tapi nihil. Kursi tempat Abi berdiri tadi sudah kosong. Pria itu pergi diam-diam saat semua orang sedang sibuk bersorak. Persis seperti ksatria dalam dongeng yang menghilang setelah menumpas naga. "Dasar bodoh. Dia pikir dia bisa pergi begitu saja setelah mengacak-acak hati saya," gerutu Binar pelan. Tanpa mempedulikan citranya lagi, Binar mengangkat sedikit rok kerjanya dan berlari keluar ruangan. Ia mengabaikan panggilan sekretarisnya. Kaki jenjangnya yang beralaskan sepatu hak tinggi beradu keras dengan lantai marmer koridor, menciptakan gema yang terburu-buru. Ia menekan tombol lift dengan tidak sabar,
namun lift itu terlalu lambat. Binar pun nekat menuruni tangga darurat, berlari menyusuri lantai demi lantai hingga napasnya memburu. Sesampainya di lobi utama yang luas dan ramai oleh karyawan yang sedang istirahat siang, Binar melihat punggung Abi yang sedang berjalan pelan menuju pintu keluar putar. Pria itu tampak tenang, siap kembali ke kehidupan sederhananya. "Heh, asisten bodoh," teriak Binar sekuat tenaga. Suara cempreng sang bos besar seketika menghentikan aktivitas di lobi. Satpam, resepsionis, dan puluhan karyawan menoleh kaget. Abi pun berhenti dan berbalik badan dengan wajah bingung. Sebelum Abi sempat bicara, Binar sudah berlari kencang ke arahnya. Dan tanpa peringatan, Binar menubruk tubuh Abi, melingkarkan kedua lengannya erat-erat di pinggang pria itu, membenamkan wajahnya di dada bidang Abi yang hangat. Abi terpaku kaku, kedua tangannya menggantung di udara karena syok. Bu Binar? Semua orang melihat kita, Bu," bisik Abi panik. Binar mendongak, matanya basah oleh air mata namun tatapannya galak. "Biarkan saja mereka melihat. Biar satu dunia tahu." Binar memukul pelan dada Abi. "Siapa yang kasih kamu izin buat resign? Hah? Surat pengunduran diri kamu saya sobek. Saya tolak mentah-mentah." Abi tersenyum canggung, namun hatinya berbunga-bunga. "Tapi kan tadi di rapat." "Diam," potong Binar cepat. Hidungnya memerah lucu karena menangis. "Gaji kamu bulan ini saya tahan sebagai denda, karena sudah bikin saya nangis. Dan sebagai hukumannya." Binar berjinjit sedikit, mendekatkan wajahnya ke wajah Abi. "Kamu harus bekerja sama saya seumur hidup. Jadi asisten saya, jadi teman berantem saya, dan jadi pendamping saya. Kamu nggak boleh kemana-mana lagi. Mengerti?" Mendengar ultimatum yang posesif namun sangat manis itu, Abi akhirnya tertawa lepas. Rasa lega dan bahagia membuncah di dadanya. Ia menurunkan tangannya, membalas pelukan Binar dengan erat, mengangkat tubuh wanita mungil itu sedikit berputar saking bahagianya. "Siap laksanakan, Bu Bos. Saya akan mengabdi seumur hidup, asalkan jatah makan siangnya ditraktir ibu terus. Ya?" goda Abi. Di tengah lobi gedung pencakar langit itu, di bawah tatapan ratusan pasang mata yang mulai bertepuk tangan dan bersorak menggoda, Sang Ratu Es dan asisten pribadinya akhirnya bersatu. Bukan karena kontrak kerja, tapi karena ikatan hati yang tak lagi bisa disangkal. Setelah drama pengakuan cinta yang heboh di lobi, suasana di kantor Wijaya Group berubah total. Meskipun Binar dan Abi sepakat untuk menjalin hubungan secara backstreet alias sembunyi-sembunyi demi menjaga profesionalitas, kenyataan di lapangan justru jauh berbeda. Niat hati ingin merahasiakan asmara, apa daya cinta mereka terlalu meluap-luap hingga sulit dibendung. Keduanya berusaha keras bersikap wajar seolah-olah tidak ada apa-apa, namun bahasa tubuh mereka tidak bisa berbohong, dan hal ini menjadi hiburan tersendiri bagi seluruh karyawan yang diam-diam memperhatikan tingkah gemas bos dan asistennya itu. Suatu siang di ruang rapat, Binar sedang memimpin evaluasi bulanan dengan wajah serius. Ia menunjuk layar proyektor, menjelaskan target penjualan bulan depan dengan nada tegas yang biasa ia gunakan. Di sebelahnya, Abi duduk mencatat notulensi dengan tekun. Namun, di bawah meja panjang yang tertutup taplak tebal, kaki mereka sedang bermain-main. Ujung sepatu pantofel Abi menyenggol pelan kaki Binar, dan Binar membalasnya dengan injakan main-main. "Jadi, strategi kita adalah..." Binar tiba-tiba terbatuk kecil, wajahnya memerah karena Abi baru saja mengelus punggung tangannya yang tersembunyi di bawah meja. "Adalah meningkatkan efisiensi," lanjutnya dengan suara sedikit goyah. Para manajer saling pandang dan menahan senyum, pura-pura sibuk membolak-balik kertas agar tidak tertawa melihat bos mereka yang biasanya garang kini jadi salah tingkah. Puncak kegagalan misi rahasia mereka terjadi di pentri sore harinya. Abi sedang memotong buah apel yang ia bawa dari rumah untuk camilan sore Binar. Tiba-tiba, Binar masuk dengan langkah mengendap-endap, memastikan situasi aman. Melihat Abi yang sedang memegang potongan apel segar, sifat manja Binar muncul. "Ah!" Binar membuka mulutnya lebar-lebar, meminta disuapi seperti anak kecil. Abi tertawa pelan. "Ibu ini, manja sekali. Nanti kalau ada yang lihat bagaimana?" godanya, namun tangannya tetap terulur menyuapkan potongan apel itu ke mulut Binar. Tepat saat Binar mengunyah dengan pipi menggembung lucu,
pintu pentri terbuka. Vino masuk sambil membawa gelas kosong. Suasana hening seketika. Abi dan Binar mematung dengan posisi yang sangat mencurigakan. Vino yang melihat pemandangan itu bukannya kaget, malah memutar balik badannya dengan santai menghadap tembok. Waduh, tembok ini catnya bagus ya. Warnanya putih bersih. Saya jadi lupa mau ngapain kesini. Silakan dilanjut, Bu, Mas, ucap Vino dengan nada datar sambil berjalan mundur keluar ruangan, tapi senyum lebarnya terlihat jelas. Binar menepuk jidatnya pasrah, sementara Abi tertawa terbahak-bahak. Mereka sadar, satu kantor sebenarnya sudah tahu rahasia kecil mereka. Tidak ada gunanya lagi bersembunyi. Hubungan mereka justru membawa aura positif. Binar yang dulu dikenal sebagai Ratu Es yang menakutkan, kini jauh lebih manusiawi dan sering tersenyum, membuat suasana kerja di lantai 30 menjadi lebih hangat dan menyenangkan bagi semua orang. Meskipun hubungan asmara mereka berjalan manis, ada satu hal yang mengganjal di hati Abi. Ia mendengar desas-desus tidak sedap di kalangan karyawan senior yang menyebutnya sebagai Cinderella versi pria, atau orang yang mendompleng kesuksesan lewat jalur asmara. Abi, dengan harga dirinya yang tinggi, tidak mau dikenal hanya sebagai pacar bos. Ia ingin membuktikan bahwa ia layak berdiri di samping Binar bukan karena belas kasihan, melainkan karena kemampuan otaknya sendiri. Inspirasi itu datang saat Abi pulang ke rumah orang tuanya di Karawaci pada akhir pekan. Ia melihat Pak RT dan tetangganya yang memiliki usaha warung kelontong dan kerajinan rotan, sedang mengeluh sepi pembeli, karena kalah bersaing dengan toko-toko online modern. Hati Abi tergerak. Sebagai perusahaan raksasa, Wijaya Group memiliki sumber daya logistik dan teknologi yang luar biasa, namun belum menyentuh sektor ekonomi kecil ini. Malam harinya, Abi tidak tidur. Ia menghabiskan waktu berjam-jam merancang sebuah proposal proyek CSR, atau tanggung jawab sosial perusahaan yang ambisius. Ia menamainya Mitra Wijaya Digital. Konsepnya adalah membuat aplikasi sederhana yang menghubungkan ribuan pedagang kecil di Tangerang dengan rantai pasok logistik Wijaya Group, sehingga mereka bisa mendapatkan barang modal lebih murah dan akses pasar yang lebih luas secara digital. Hari presentasi pun tiba. Kali ini, Abi tidak meminta Binar membantunya. Ia mendaftar antrean presentasi ide baru sama seperti karyawan lainnya. Di ruang rapat direksi, Abi berdiri tegak di depan Binar dan para petinggi perusahaan lainnya. Ia mempresentasikan idenya dengan berapi-api, menjabarkan data potensi ekonomi kerakyatan yang selama ini terabaikan. Kita tidak hanya mencari keuntungan, tapi kita membangun ekosistem. Jika pedagang kecil maju, daya beli masyarakat naik, dan pada akhirnya produk Wijaya Group juga yang akan laku keras, tegas Abi menutup presentasinya. Ruangan hening sejenak. Binar menatap Abi dengan pandangan takjub yang baru. Ia melihat sosok pemimpin masa depan, bukan sekadar asisten yang baik hati. Para direktur lain bertepuk tangan riuh, mengakui kecerdasan strategi itu. Proyek itu pun disetujui. Dalam waktu 6 bulan, aplikasi buatan tim yang dipimpin Abi meledak di pasaran. Ribuan UMKM terbantu, dan citra Wijaya Group melesat naik sebagai perusahaan yang peduli rakyat. Keuntungan perusahaan pun melonjak 200% dari sektor baru ini. Berdasarkan prestasi gemilang yang tak terbantahkan itu, surat keputusan direksi keluar. Bukan hadiah dari pacar, tapi murni hasil kerja keras. Abimanyu resmi diangkat menjadi manajer operasional termuda di sejarah perusahaan. Saat menerima surat pengangkatan itu, Abi tersenyum puas. Ia telah membuktikan pada dunia, dan terutama pada dirinya sendiri, bahwa ia pantas bersanding dengan sang ratu, bukan sebagai pelayan, tapi sebagai raja yang setara. Puncak dari segala pencapaian dan kerja keras tahun itu, dirayakan dalam sebuah malam yang penuh kemewahan. Wijaya Group menggelar pesta perayaan tahunan atau gala dinner di ballroom terbesar salah satu hotel bintang 5 di kawasan Gading Serpong. Ruangan yang luas itu disulap menjadi lautan cahaya. Lampu kristal menggantung megah di langit-langit, memantulkan sinar keemasan ke setiap sudut. Para tamu undangan, mulai dari jajaran direksi, mitra bisnis, hingga karyawan teladan, hadir dengan busana terbaik mereka. Wangi parfum mahal dan alunan musik orkestra yang lembut memenuhi udara, menciptakan suasana elegan yang memukau. Malam itu, Binar tampil bak seorang dewi. Ia mengenakan gaun malam berwarna merah marun berbahan sutra yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna.
Rambutnya disanggul modern, memperlihatkan leher jenjangnya yang dihiasi kalung berlian sederhana namun berkilau. Ia duduk di meja NMIP paling depan, menjadi pusat perhatian semua orang. Namun, mata Binar tidak tertuju pada makanan lezat di depannya, melainkan terus mencuri pandang ke arah panggung, menanti momen istimewa. Saat pembawa acara dengan suara lantang mengumumkan nominasi paling bergengsi malam itu, suasana ruangan seketika hening. Dan penghargaan Employee of the Year atau karyawan terbaik tahun ini, jatuh kepada sosok visioner yang telah membawa perubahan besar bagi kita semua. Bapak Abimanyu. Tepuk tangan gemuruh meledak, memenuhi ballroom. Abi berdiri dari kursinya. Malam ini, ia tampak berbeda. Tidak ada lagi kemeja kucel atau wajah lelah. Abi mengenakan setelan jas hitam slim fit yang menjadikannya terlihat sangat gagah dan berwibawa. Dengan langkah tegap namun tetap rendah hati, ia berjalan menuju panggung, menyalami para direktur, dan menerima piala kristal yang berkilauan. Abi berdiri di depan mikrofon, mengatur napas sejenak. Ia menyapu pandangannya ke seluruh ruangan, lalu tatapannya berhenti dan terkunci pada satu titik. Wajah cantik Binar di meja depan. Assalamualaikum, selamat malam semuanya, sapa Abi dengan suara tenang yang menyejukkan. Piala ini terasa berat di tangan saya, bukan karena materialnya, tapi karena tanggung jawab yang menyertainya. Keberhasilan proyek Mitra Wijaya bukanlah kerja satu orang, melainkan hasil keringat seluruh tim hebat yang saya miliki. Jadi, tepuk tangan ini sebenarnya untuk kalian semua. Abi diam sejenak, senyum lembut terukir di bibirnya saat ia menatap lurus ke arah Binar. Namun, malam ini, saya ingin mendedikasikan rasa terima kasih yang paling dalam untuk seseorang yang sangat spesial. Seseorang yang pertama kali melihat potensi saya saat saya sendiri bahkan tidak menyadarinya. Seseorang yang mengajarkan saya bahwa menjadi pemimpin bukan hanya soal memberi perintah dengan wajah dingin, tapi soal ketulusan hati untuk merangkul dan melindungi. Suara Abi sedikit bergetar karena haru, membuat suasana ruangan menjadi syahdu. Terima kasih, Ibu Xiao. Terima kasih telah menjadi inspirasi, mentor, dan cahaya yang memandu saya keluar dari kegelapan. Di balik sosok ibu yang tangguh dan disegani dunia, saya bersyukur diizinkan melihat hati ibu yang begitu tulus dan hangat. Penghargaan ini adalah bukti bahwa bimbingan ibu tidak sia-sia. Binar terpaku di kursinya. Wajahnya merona merah, matanya berkaca-kaca menahan haru. Ia tidak menyangka Abi akan memujinya sedemikian rupa di hadapan ratusan orang. Jantungnya berdegup kencang, dipenuhi rasa bangga dan cinta yang meluap-luap. Di bawah sorot lampu panggung dan riuh rendah tepuk tangan yang kembali membahana, Abi mengangkat pialanya sedikit ke arah Binar, sebuah isyarat diam bahwa kemenangannya adalah kemenangan mereka berdua. Malam itu, di tengah kemewahan pesta, cinta mereka bersinar lebih terang daripada berlian manapun di ruangan itu. Selepas hiruk-pikuk pesta gala dinner yang megah, Abi tidak membiarkan malam itu berakhir begitu saja. Ia mengajak Binar melipir dari keramaian menuju sebuah restoran rooftop yang tenang di kawasan The Breze BSD. Berbeda dengan suasana ballroom yang bising dan formal, tempat ini menawarkan kedamaian dengan pemandangan danau buatan yang memantulkan cahaya lampu kota, serta angin malam Tangerang yang berhembus sepau-sepau, menerbangkan anak rambut Binar dengan lembut. Mereka duduk di meja pojok yang paling privat, diterangi oleh cahaya lilin yang romantis. Binar tampak rileks, menikmati segelas jus jeruk sambil memandang indahnya malam. Namun, Abi terlihat gelisah. Tangannya berkali-kali merogoh saku jasnya, memastikan sesuatu masih ada di sana. Kenapa sih, Bei? Kok dari tadi kayak cacing kepanasan? Masih gugup gara-gara pidato tadi? Tanya Binar sambil terkekeh melihat tingkah aneh kekasihnya. Abi tersenyum canggung. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu lebih cepat daripada saat presentasi di depan investor. Bukan itu, Bin. Ada satu hal lagi yang ingin aku sampaikan. Tapi kali ini bukan soal pekerjaan, dan bukan sebagai bawahanmu, ucap Abi dengan nada serius yang membuat tawa Binar terhenti. Perlahan, Abi mengeluarkan sebuah benda dari saku jasnya. Bukan kotak beludru merah pasaran yang biasa ada di film-film romantis, melainkan sebuah kotak musik kecil yang terbuat dari kayu jati halus. Benda itu terlihat unik dan vintage. Aku buat ini sendiri selama 2 minggu, tiap pulang kantor pas kamu sudah tidur, kata Abi sambil menyodorkan kotak itu. Dengan rasa penasaran,
Binar memutar tuas kecil di samping kotak itu. Terdengarlah denting musik yang sangat familiar. Itu adalah melodi lagu lulabi sederhana yang sering Binar senandungkan tanpa sadar saat ia sedang pusing memeriksa dokumen. Mata Binar membelalak takjub. Abi mengingat hal sedetail itu. Namun, kejutan sebenarnya baru dimulai. Seiring musik berputar, sebuah laci kecil di bagian bawah kotak itu terbuka perlahan secara mekanis. Di dalam laci mungil itu, terselip sebuah cincin emas putih dengan berlian tunggal yang tidak terlalu besar, namun memancarkan kilau yang sangat elegan dan manis, persis seperti kepribadian Binar yang sesungguhnya. Binar menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya seketika basah. Abi bangkit dari kursinya, berlutut dengan satu kaki di hadapan sang ratu es yang kini hatinya telah mencair sepenuhnya. Binar, ucap Abi lembut, menatap lekat manik mata wanita di depannya. Selama ini kamu sudah membuktikan diri sebagai CEO hebat yang mampu memimpin ribuan karyawan dengan sempurna. Tapi malam ini, aku ingin menantangmu untuk posisi baru yang lebih sulit. Maukah kamu menjadi CEO di rumah tangga kita? Menjadi partner hidupku, ibu dari anak-anakku, dan menua bersamaku sampai kita jadi kakek nenek yang rewel. Air mata bahagia tumpah membasahi pipi Binar. Ia tidak sanggup berkata-kata, tenggorokannya tercekat oleh rasa haru yang membuncah. Ia hanya mengangguk cepat berkali-kali sambil terisak pelan. Mau. Aku mau, Abi. Bodoh banget kalau aku nolak. Jawabnya disela tangis bahagia. Abi tersenyum lega, lalu menyematkan cincin itu di jari manis Binar. Pas sekali. Di bawah langit malam BSD yang bertabur bintang, mereka berpelukan erat. Tidak ada lagi atasan dan bawahan, yang ada hanyalah dua jiwa yang berjanji untuk saling melengkapi selamanya. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Langit Tangerang pagi itu tampak cerah, seolah ikut merestui penyatuan dua hati yang perjalanannya penuh lika-liku ini. Ballroom utama sebuah hotel mewah di kawasan Gading Serpong telah disulap menjadi taman surga yang memukau. Namun, pesta pernikahan Abimanyu dan Binar ini bukanlah sekadar pameran kemewahan biasa. Ini adalah perayaan menyatunya dua dunia yang sangat berbeda, sebuah harmoni indah antara kesederhanaan yang hangat dan kemegahan yang elegan. Saat pintu utama dibuka, para tamu disambut dengan pemandangan yang menyentuh hati. Di pelaminan yang megah bertabur bunga melati dan mawar putih, Binar tampak anggun mengenakan kebaya putih modern rancangan desainer ternama, sementara Abi berdiri gagah di sampingnya dengan beskap putih yang pas di badan, memancarkan aura ketampanan yang teduh. Wajah mereka bersinar, bukan karena sorot lampu kamera, melainkan karena kebahagiaan yang membuncah dari dalam jiwa. Momen paling emosional terjadi saat sesi sungkeman. Suasana ballroom yang riuh seketika hening. Abi turun dari pelaminan, berlutut di hadapan kursi roda Pak Herman, ayahnya. Tangan keriput sang ayah yang gemetar mengusap kepala putranya dengan penuh kasih sayang. Air mata Pak Herman menetes, membasahi pipi tuanya. Ia tak pernah menyangka, anak laki-lakinya yang dulu harus banting tulang demi keluarga, kini berdiri tegak sebagai pria sukses dan bersanding dengan wanita hebat. Bapak bangga sama kamu, Le. Jadilah imam yang baik, bisik Pak Herman dengan suara parau yang membuat tamu di barisan depan ikut menitikan air mata. Di sebelahnya, Bu Sari memeluk Binar erat, seolah tak ada bedanya antara menantu dan anak kandung sendiri. Pemandangan unik justru terlihat di meja N6IP. Orang tua Binar yang dikenal sebagai sosialita kelas atas dan biasanya sangat pemilih soal makanan, terlihat sangat menikmati hidangan di meja prasmanan khusus. Rupanya, atas permintaan Abi dan Binar, menu pesta hari itu menggabungkan catering hotel bintang 5 dengan masakan tradisional resep asli Bu Sari. Ayah Binar tampak asyik menyantap soto Betawi, sementara ibunya berulang kali memuji kelezatan kue-kue pasar yang disajikan dengan tampilan mewah. Sekat sosial itu runtuh seketika oleh lezatnya rasa kekeluargaan. Di sudut lain, rekan-rekan kerja dari Wijaya Group hadir dengan wajah ceria. Vino, senior yang dulu sering meremehkan Abi, kini berdiri paling depan saat sesi foto bersama. Ia menyalami Abi dengan tatapan penuh hormat yang tulus. Selamat ya, Pak Bos Abi. Terima kasih sudah mengajarkan saya kalau attitude dan kerja keras itu lebih mahal daripada sekadar jabatan. Ucap Vino tulus, yang disambut tawa renyah dan tepukan bahu bersahabat dari Abi. Dinda, adik Abi, berlarian ke sana kemari dengan kebaya seragamnya, memastikan semua keluarga nyaman.
Tawanya yang lepas menjadi musik latar yang indah. Hari itu, tidak ada lagi si kaya atau si miskin, atasan atau bawahan. Semua melebur dalam satu rasa syukur. Pernikahan Abi dan Binar menjadi bukti nyata bahwa cinta tidak hanya menyatukan dua hati, tapi juga mampu menjembatani jurang perbedaan dan menyatukan dua keluarga besar dalam ikatan yang tulus dan abadi. Cahaya matahari pagi yang hangat dan lembut menyelinap masuk melalui celah tirai jendela kamar pengantin baru itu. Suasana di dalam rumah minimalis modern yang baru mereka tempati itu terasa begitu hening dan damai, jauh berbeda dengan hiruk-pikuk pesta pernikahan kemarin yang melelahkan. Di jam dinding, jarum baru menunjuk angka 6 pagi, namun Binar sudah tidak ada di tempat tidur. Sang CEO yang biasanya bangun siang di hari libur itu, kini sedang berdiri di dapur dengan wajah tegang, mengenakan celemek bunga-bunga yang terlihat kontras dengan piyama sutra mahalnya. Di tangannya tergenggam spatula, seolah itu adalah senjata perang. Hari ini, Binar bertekad ingin menjadi istri yang berbakti. Ia ingin memasak sarapan pertama untuk suaminya. Menunya sederhana, nasi goreng. Namun, bagi Binar yang seumur hidupnya lebih akrab dengan dokumen saham daripada bumbu dapur, ini adalah misi yang mustahil. Aduh, ini apinya kebesaran atau minyaknya yang kepanasan? Sih, gumam Binar panik saat asap hitam mulai mengepul dari wajan. Aroma bawang putih yang hangus seketika memenuhi ruangan kitchen set yang mewah itu. Binar terbatuk-batuk sambil berusaha membalik nasi yang sebagian sudah berubah warna menjadi arang. Tiba-tiba, sepasang lengan kekar melingkar di pinggangnya dari belakang. Sebuah dagu mendarat nyaman di bahunya. Abi sudah bangun, rambutnya masih acak-acakan namun wajah bantalnya terlihat sangat tampan. Ia mengendus udara sambil tersenyum geli. Baunya sedap sekali. Ini menu baru ya, sayang? Nasi goreng arang spesial? Goda Abi dengan suara serak khas bangun tidur, lalu mengecup pipi istrinya yang cemong terkena noda kecap. Binar mematikan kompor dengan wajah cemberut, setengah malu setengah kesal. Jangan ngeledek deh, Mas. Aku kan niatnya mau romantis bikin sarapan, tapi wajahnya nggak mau diajak kerja sama. Rengeknya manja, sifat aslinya yang hanya keluar di depan Abi. Abi tertawa renyah. Dengan lembut, ia melepaskan spatula dari tangan Binar dan memutar tubuh istrinya agar menghadapnya. Istriku ini memang juara dunia kalau soal cari uang dan memarahi direktur. Tapi kalau urusan dapur, biar aku saja yang pegang kendali ya. Aku nggak mau kita keracunan di pagi pertama kita. Dengan cekatan, Abi mengambil alih. Ia menyisihkan nasi yang gosong, mengambil telur dan sosis dari kulkas, lalu mulai meracik ulang. Binar duduk di meja bar, menopang dagu, menatap punggung suaminya dengan tatapan memuja. Melihat Abi memasak dengan santai namun terampil, adalah pemandangan paling seksi di mata Binar. 15 menit kemudian, mereka berdua sudah duduk di balkon lantai 2. Di hadapan mereka tersaji 2 piring nasi goreng telur yang sempurna, dan segelas jus jeruk segar. Angin pagi menerpa wajah mereka. Mereka mengenakan piyama kapel berwarna biru muda yang serasi. Abi menyuapkan sendok pertama ke mulut Binar. Enak? Tanya Abi. Binar mengunyah dengan mata berbinar, lalu mengangguk mantap. Enak banget. Curang, masa kamu lebih jago masak daripada aku? Makanya, kita itu tim yang sempurna. Kamu ratunya, aku kokinya, jawab Abi sambil menggenggam tangan Binar di atas meja. Pagi itu terasa begitu sempurna. Tidak ada dering telepon kantor, tidak ada target perusahaan. Hanya ada obrolan ringan, tawa renyah, dan kehangatan rumah tangga yang baru dimulai. Binar menyandarkan kepalanya di bahu Abi, menyadari bahwa kebahagiaan sejati ternyata sesederhana sarapan nasi goreng buatan suami di pagi yang cerah. 6 bulan berlalu sejak pesta pernikahan yang meriah itu. Hari ini, sebuah gedung serbaguna di kawasan Gading Serpong dipadati oleh ribuan manusia. Udara terasa gerah bercampur antusiasme yang meluap-luap. Ini adalah hari wisuda Dinda. Di tengah lautan wisudawan yang mengenakan toga hitam, Abimanyu berdiri tegak di barisan penjemput keluarga. Ia mengenakan kemeja batik lengan panjang favoritnya, tangannya menggenggam erat sebuah buket besar berisi bunga matahari segar. Di sampingnya, Binar berdiri setia, tampil sederhana namun elegan dengan terusan berwarna pastel. Tangannya memegang kipas tangan untuk mengipasi Bu Sari dan Pak Herman yang duduk menunggu di kursi roda. Mata Abi tak henti-hentinya menyisir kerumunan,
Mencari sosok adik kecilnya yang dulu sering merengek minta dibelikan es krim, kini telah menjelma menjadi seorang sarjana. Saat nama Dinda dipanggil melalui pengeras suara, dan ia berjalan menaiki podium untuk memindahkan tali toga, dada Abi sesak oleh rasa haru. Ingatannya berputar ke belakang, pada malam-malam panjang di mana ia harus lembur sampai pagi, menahan kantuk dan lapar, demi mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk membayar uang semester adiknya. Semua lelah, keringat, dan pengorbanan masa mudanya itu, hari ini terbayar lunas. Ketika acara usai, Dinda berlari kecil membelah kerumunan. Wajahnya yang dirias cantik tampak basah oleh keringat dan air mata bahagia. Ia tidak berlari ke arah teman-temannya, melainkan langsung menuju ke arah Abi. Tanpa kata, gadis itu menghambur ke pelukan kakaknya, menenggelamkan wajahnya di dada bidang Abi, dan menangis tergugu. "Mas Abi." "Terima kasih," isak Dinda dengan suara terputus-putus. Kalau bukan karena Mas Abi yang banting tulang buat Dinda, kalau bukan karena Mas Abi yang korbankan kuliah Mas sendiri demi Dinda, Dinda nggak akan pernah pakai toga ini. Gelar sarjana ini bukan punya Dinda, Mas. Ini punya Mas Abi. Abi menahan air matanya agar tidak jatuh. Ia mengusap punggung adiknya dengan lembut. "SSTT, jangan nangis, nanti luntur make up-nya. Kamu hebat, Din. Kamu sudah buktikan kalau adik Mas ini memang cerdas dan pantang menyerah. Mas bangga sama kamu." Binar yang menyaksikan momen itu ikut menitikkan air mata. Ia melangkah maju, lalu merentangkan tangannya. Dinda melepaskan pelukan Abi dan beralih memeluk kakak iparnya itu dengan erat. "Selamat datang di dunia nyata, sarjana muda," bisik Binar hangat di telinga Dinda. "Ingat, sekarang kamu bukan cuma adiknya Abi, tapi kamu juga adikku. Jangan pernah merasa sendiri lagi. Kita sekarang satu keluarga besar yang akan saling dukung sampai kapanpun." Di belakang mereka, Pak Herman dan Bu Sari menatap ketiga anak itu dengan pandangan yang sulit dilukiskan. Pak Herman mengangkat tangannya yang gemetar, mengusap sudut matanya dengan sapu tangan usang. Ia melihat putranya yang bertanggung jawab, menantunya yang tulus, dan putrinya yang sukses. Di bawah terik matahari siang itu, tidak ada harta yang lebih berharga bagi orang tua selain melihat anak-anaknya rukun dan berhasil mengangkat derajat keluarga. Hari itu bukan hanya perayaan akademik, melainkan perayaan kemenangan sebuah keluarga kecil yang berhasil melewati badai kehidupan berkat cinta dan pengorbanan. 3 tahun berlalu dengan cepat seperti hembusan angin musim semi. Gedung Wijaya Group kini tampak lebih hijau dan asri. Di bagian belakang gedung pencakar langit itu, sebuah taman luas telah dibangun sebagai area istirahat bagi karyawan, sebuah ide yang digagas oleh Abimanyu agar tidak ada lagi karyawan yang kelelahan dan ketiduran di meja kerja seperti dirinya dulu. Sore itu, matahari senja memancarkan sinar keemasannya, menyinari jalan setapak berbatu di taman itu. Seorang pria tampan dengan kemeja kasual yang lengan bajunya digulung santai sedang berjalan pelan. Di gendongannya, duduk seorang balita perempuan cantik berusia 2 tahun yang memiliki mata bulat persis seperti ibunya. Gadis kecil itu berceloteh riang menunjuk kupu-kupu yang terbang melintas. Di samping pria itu, Binar berjalan perlahan sambil memegangi perutnya yang membesar. Sang Sieo kini sedang mengandung anak kedua, buah cinta mereka yang terus tumbuh. Wajahnya tidak lagi dingin dan kaku, melainkan memancarkan aura keibuan yang sangat lembut dan bahagia. Mereka berhenti di sebuah bangku taman kayu yang menghadap ke arah kolam ikan. Abi menurunkan putri kecil mereka untuk bermain di rumput yang aman di dekat kaki mereka, lalu membantu Binar duduk dengan hati-hati. "Capek, sayang?" tanya Abi sambil merapikan anak rambut yang menempel di dahi istrinya. Binar menggeleng pelan sambil tersenyum. Ia menyandarkan kepalanya di bahu bidang Abi, mencari posisi ternyaman. Tangannya menggenggam tangan Abi yang besar dan hangat. "Aku cuma sedang berpikir," ucap Binar lirih sambil memejamkan mata, menikmati hembusan angin sore. "Hidup itu lucu ya, Mas. Dulu, aku hampir memecatmu gara-gara kamu tidur di meja. Aku pikir kamu cuma karyawan malas yang tidak berguna. Siapa sangka, pria yang dulu aku kasih pinjam blazer karena kasihan, sekarang malah jadi tempat sandaran hidupku selamanya." Abi terkekeh pelan, tangannya mengusap bahu Binar dengan sayang. "Dan aku juga nggak pernah menyangka, bos galak yang bikin satu kantor gemetar ketakutan itu, ternyata wanita paling manja dan cengeng kalau sudah di rumah." Binar mencubit pinggang Abi pelan,
membuat mereka berdua tertawa renyah. Tawa itu terdengar begitu damai, berpadu dengan suara gemericik air kolam dan celoteh putri mereka. Pemandangan ini seolah memutar balik waktu, namun dengan nasib yang jauh lebih indah. Jika dulu Abi yang tertidur lelah sendirian di tengah badai, kini Binar yang bersandar damai dalam dekapan hangat keluarganya di tengah cuaca yang cerah. Cerita cinta mereka mengajarkan kita satu hal sederhana namun bermakna. Bahwa terkadang, di balik kesulitan hidup, tumpukan pekerjaan yang melelahkan, atau bahkan fitnah yang kejam, Tuhan sedang merajut skenario terindah untuk hambanya yang bersabar dan bekerja keras. Abimanyu membuktikan bahwa ketulusan hati bisa meluluhkan gunung es yang paling keras sekalipun, dan Binar membuktikan bahwa cinta sejati tidak memandang tahta atau harta, melainkan hati. Dan begitulah kisah cinta mereka berlanjut, bukan sebagai dongeng yang berakhir di halaman terakhir buku, melainkan sebagai kehidupan nyata yang penuh syukur dan bahagia selamanya. 5 tahun pernikahan bukanlah waktu yang sebentar, namun bagi Abimanyu dan Binar, rasanya baru kemarin mereka bertengkar soal berkas di kantor. Kesibukan mereka sebagai orang tua dari 2 balita yang sedang aktif-aktifnya, ditambah tanggung jawab besar di perusahaan, membuat waktu berduaan menjadi barang langka yang sangat mewah. Sabtu malam itu, Abi sudah merencanakan misi rahasia, malam kencan tanpa gangguan. Ia sudah menitipkan anak-anak ke rumah kakek Herman dan nenek Sari di Karawaci sejak sore. Binar pulang ke rumah dengan wajah lelah namun berbinar melihat rumah yang sepi. Abi menyambutnya dengan setelan kasual rapi dan aroma parfum yang dulu ia pakai saat pertama kali mereka jadian. "Anak-anak aman?" tanya Binar sambil melepaskan sepatu hak tingginya. "Aman, Bu Bos. Malam ini dunia milik kita berdua. Aku sudah pesan tempat di restoran Italia favorit kamu," jawab Abi sambil mengedipkan sebelah matanya genit. "Namun, manusia hanya bisa berencana, Tuhan, dan anak-anak, yang menentukan." Baru saja Binar selesai mandi dan berdandan cantik, telepon Abi berdering. Itu panggilan video dari rumah orang tua Abi. Di layar, tampak wajah cemberut Mentari, putri sulung mereka, yang sedang menangis terseduh-seduh karena boneka kelinci butut kesayangannya tertinggal di rumah. "Ayah, Endea bisa bobo mau kelinci," rengek Mentari dengan pipi basah. Abi dan Binar saling pandang. Rencana makan malam romantis di restoran mewah seketika buyar. Tidak mungkin membiarkan putri mereka menangis semalaman. "Oke, Tuan Putri. Ayah antarkan kelincinya sekarang ya," ucap Abi pasrah. Akhirnya, bukannya duduk manis menyantap pasta di bawah cahaya lilin restoran, Abi dan Binar malah berakhir terjebak macet di tol Jakarta Merak, demi mengantar sebuah boneka kelinci yang telinganya sudah copot sebelah. Binar yang sudah berdandan cantik dengan gaun malam, kini duduk di kursi penumpang sambil memegang boneka itu, tertawa kecil melihat situasi konyol ini. "Kamu tahu, Bei, kayaknya takdir memang gak mengizinkan kita jadi pasangan romantis ala drama Korea," kekeh Binar. Abi tersenyum kecut sambil menyetir. "Maaf ya, sayang. Gagal lagi deh makan malam mewahnya." Sesampainya di rumah orang tua Abi dan memastikan Mentari tidur nyenyak memeluk bonekanya, mereka kembali pulang ke BSD. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Restoran sudah tutup. Perut mereka keroncongan. Sesampainya di rumah, Binar tidak langsung masuk kamar. Ia berjalan ke dapur, masih dengan gaun malamnya yang anggun. Duduk di situ, perintah Binar pada Abi sambil menunjuk kursi makan. "Biar malam ini aku yang masak. Jangan protes. Aku sudah belajar dari YouTube." Abi menurut dengan was-was. Ia melihat istrinya berkutat dengan wajan dan spatula. Kali ini, tidak ada asap hitam mengepul. 15 menit kemudian, Binar menyajikan 2 piring nasi goreng kampung sederhana dengan telur ceplok yang sedikit terlalu matang di pinggirannya, tapi setidaknya tidak gosong. "Silakan dinikmati, Pak Suami," ucap Binar bangga. Abi menyuap 1 sendok. Rasanya asin, bawangnya terlalu banyak, tapi bagi Abi, ini adalah makanan ternak di dunia karena dibuat dengan cinta oleh tangan wanita tersibuk di Indonesia. "Enak?" tanya Binar harap-harap cemas. "Enak banget. Rasa cinta," jawab Abi jujur sambil tersenyum lebar. Malam itu, mereka tidak makan di restoran bintang 5. Mereka hanya makan nasi goreng keasinan di meja makan rumah sendiri, dengan Binar yang memakai gaun mewah dan Abi yang menggulung lengan kemejanya. Mereka makan sambil tertawa membahas tingkah konyol anak-anak,
saling menyuapi, dan mensyukuri kekacauan indah dalam hidup mereka. Bagi Abi dan Binar, keromantisan bukanlah soal tempat mewah, tapi soal bersama-sama menertawakan kegagalan rencana dan tetap merasa bahagia karenanya.